Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang setiap
memuliakan Engkau pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tetap tinggal berdiri saudaraku. Sambil berjabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Dan sungguh kita bersuka cita karena Tuhan sudah menolong kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Ku senang bernyanyi
Tetap tinggal berdiri. Karena Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Maka kita akan serukan nama Dia di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya.
Yesus yang luar biasa. Tempat kami berteduh, tempat kami berkeluh kesah, saat badai hidup datang menghimpit kehidupan kami, kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami butuhkan keajaiban-Mu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, anak-anak, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari, haleluya, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Ulangi katakan, kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya jemaat saja katakan, sebagai bapa rumah tangga, Engkau perlukan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebagai ibu rumah tangga, kita perlukan Yesus. Sebagai anak pemuda dan remaja, kami perlu Kau Tuhan. Hanya pelayan altar katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Yesus. Keajaiban. Kami perlu Kau Tuhan. Sentuhan. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Amin. Haleluya.
dimanapun kita memerlukan Yesus di sepanjang jalan kehidupan ini. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Memerlukan Yesus, tadahkan tangan-Mu di hadirat-Nya. Sambil katakan, kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Yesus saja. perlu firman, kami perlu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jesus Christ. Kami perlu Yesus. Oh Yesus. Amen. Oh
Inilah permohonan kami ya Tuhan. Benar kami butuh Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri mengarungi kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kami boleh berada lagi dalam kabah-Mu. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi persembahan bagai dupa yang berbau harum. Karena hanya itu ya Tuhan yang kami bisa perbuat, mempersembahkan kehidupan kami untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, sedianya hati kami diisi oleh taburan firman-Mu. Namun kami mohon ya Tuhan, biar sucikan tanah-tanah hati kami, agar supaya taburan firman-Mu sebentar boleh benar-benar masuk dan tertanam, dan senantiasa mengeluarkan buah-buah untuk puji dan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani kami dengan firman-Mu, biar tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus. Bahkan kami semua tetap dalam urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami yakin tempat ini diselimuti oleh kuat kuasa-Mu, sehingga kami bebas dan leluasa untuk menerima firman-Mu. Kami terima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk, dan pujian dari jemaat Tuhan yang ada di sektor 3 saya silakan.
Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kini kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 135, kita lihat Mazmur 135, khusus pada ayat yang kelima. Kita baca bersama. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ini adalah pernyataan pemazmur berkata, sesungguhnya aku tahu. Di situ ada tanda baca koma. Berarti ini sebuah kalimat yang perlu kita perhatikan. Sesungguhnya aku tahu. Sebelum kita membaca ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, kita melihat bahwa sebuah pernyataan pemazmur bahwa betul-betul atau sungguh-sungguh dia mengetahui. Aku tahu. Tahu adalah dasar kata dari pengetahuan. Sebelum kita berpengetahuan, tentu kita harus tahu berbagai hal yang menyangkut, hal yang kita renungkan, pelajari, cermati. Lalu kita mengambil satu kesimpulan bahwa itu kita telah mengetahuinya. Itu adalah sebuah pengetahuan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan. Dalam ayat ini, apa yang pemazmur telah tahu adalah tentang keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah yang maha besar, yang melebihi segala Allah. Bagi kita tahu bahwa Allah hanya satu. Dalam Ulangan 6 ayat 4 juga kepada bangsa Israel dikatakan, hai bangsa Israel, haruslah engkau ketahui bahwa Allah itu Allah yang esa atau hanya satu. Jadi pengetahuan ini perlu ada kepada saya dan saudara. Mengetahui tentang Allah. Seperti apa yang Paulus tulis dalam Kolose pasal 1 ayat 10, agar orang-orang percaya itu mengerti dan mengetahui tentang Allah. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ada pengetahuan yang benar, dan berarti konotasinya adalah ada pengetahuan tentang Allah yang tidak benar. Kalau ada yang benar, tentu ada yang tidak benar. Dalam hal ini Paulus memberikan dorongan, bahkan lewat doa kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan dalam hidup mereka layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Dia. Dan juga umat Tuhan bisa memberi buah atau hasil kehidupan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Jadi hidup mengenal Tuhan ada hasilnya, ada buahnya, saudara. Tapi
Kita melihat pengenalan itu harus pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi jangan kita memiliki pengetahuan yang tidak benar. Dalam hal ini yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini banyak pengajaran tentang Allah. Bahkan sejak dahulu kala bangsa Israel pun mengalami hal yang sama. Mereka membelakangi Allah yang benar, yang telah mengeluarkan mereka dari tanah penjajahan di Mesir. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah Allah yang tidak benar. Ini sejarah hidup bangsa Israel. Lalu kita masuk pada era perjanjian baru atau zaman anugerah, di mana setiap orang percaya itu dikategorikan atau digolongkan sebagai Israel yang rohani. Wakin kita tidak mempunyai darah dan garis keturunan yang melalui bangsa mereka. Kita dikategorikan Israel yang benar, itulah Israel yang rohani, yang dipersatukan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dalam Efesus pasal 2 dikatakan menyatukan dua pihak. Kita menjadi satu umat, itulah orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus dikatakan mengenal Allah dan berkenan kepadanya, sehingga kita dapat menghasilkan buah kehidupan. Itulah perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini supaya kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Allah kita itu hanya satu. Tetapi dalam kealahan itu ada 3 pribadi yang kita yakini sampai hari ini, walaupun berbagai kalangan itu tidak membenarkan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, memang tidak ditulis Allah kita itu Tritunggal. Istilah Tritunggal dalam Alkitab tidak ada. Tetapi tergambar di dalam berbagai ayat adanya Allah itu dalam 3 pribadi. Sudah. Jadi ada juga istilahnya tidak hanya tergambar tetapi merupakan terkonsep. Ada konsep dalam Alkitab bahwa Allah kita itu 3 pribadi tapi satu Allah. Yang kita sudah tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu adalah Allah, esensi yang sama, hakikat yang sama, tetapi di dalam 3 pribadi yang bisa dibeda-bedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan, sebab merupakan satu kesatuan, yaitu Allah kita. Jadi dikatakan Bapa itulah Allah, Anak atau Yesus juga adalah Allah, bahkan Roh Kudus juga adalah Allah. Bukan berarti 3 Allah, tapi satu kealahan dalam 3 pribadi. Ini yang dimaksud oleh Paulus, pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari kita lihat beberapa ayat. Pertama kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia, itulah Yesus, diberikan kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dalam kalimat terakhir dikatakan disahkan oleh Bapa, yaitu Allah. Jadi Bapa itu adalah Allah.
Bapa itu adalah Allah dengan meterainya. Jadi di sini ayat yang kita lihat bahwa yang menyatakan Bapa itu adalah Allah. Juga di dalam Roma 1 ayat yang ke-7, Roma 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, yaitu Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dibedakan Bapa yaitu Allah, dan juga dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa itu adalah Allah. Bagaimana dengan firman atau anak yang menjadi manusia, itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapa itu adalah Allah. Firman itu Yesus itulah Allah. Jadi kita lihat di sini ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai ayat yang menjadi pengetahuan kita. Sebagaimana Daud berkata, aku tahu bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa. 1 Yohanes 5 ayat 20 juga menyatakan hal yang sama. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Siapakah anak Allah? Yesus. Dia telah datang mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus selama ada di bumi ini, supaya umat Tuhan itu mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah Allah yang benar. Jadi Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah. Bahkan di sini dijelaskan dan ditekankan bahwa Allah yang benar. Berarti ada Allah yang tidak benar, saudara-saudara. Bagaimana dengan pribadi yang ketiga? Itulah Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 5, kita baca ayat 3 mulai. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ini terjadi pada waktu gereja yang mula-mula telah terbentuk, atau dengan istilah telah lahir di atas muka bumi. Kata gereja, gereja adalah perkumpulan orang percaya. Gereja bukan dalam bentuk lahir itulah gedung, tetapi adalah perkumpulan orang-orang percaya, itulah gereja Tuhan. Pada waktu gereja mula-mula ini lahir setelah peristiwa yang luar biasa, pencurahan Roh Kudus memenuhi dan menggenapi perjanjian Bapa melalui Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan ke bumi. 120 murid dalam Kisah 2 bernubuat
karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata, dalam doa mereka memakai bahasa-bahasa dari daerah-daerah di mana orang Israel secara sporadis atau secara tercerai-berai di berbagai tempat. Mereka kembali ke Yerusalem. Waktu mereka mendengar bunyi yang hebat di atas sebuah loteng di rumah di Yerusalem, maka mereka mendengar bahasa mereka diucapkan oleh murid-murid Tuhan. Mereka bingung, mereka kata ini orang mabuk. Tapi sebenarnya tidak mabuk. Petrus bilang, kami penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan di sini dalam ayat ini. Karena situasi gereja mula-mula yang terjadi, yang mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kemudian menerima baptisan air 3.000 jiwa sekaligus, dan bertambah beribu-ribu dan beribu-ribu. Kalau kita mengamati iklim keadaan gereja pada saat itu, gereja luar biasa dipenuhi dengan kuasa Allah. Sehingga orang-orang tidak lagi pentingkan dirinya sendiri, tapi saling mempedulikan satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan banyak orang menjual hartanya. Untuk apa saudara-saudara? Mereka membagikan kepada mereka yang berkumpul itu yang nyatanya berkekurangan. Karena mereka setiap hari berkumpul dari rumah ke rumah, beribadah, pecahkan roti. Ya otomatis saudara-saudara, ada banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan lagi tatkala itu. Dan kondisi ekonomi tentu orang-orang berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada yang berkekurangan. Sehingga dalam suasana kasih persaudaraan pada waktu itu, mereka saling menopang satu dengan yang lain. Yang berkelebihan mencukupkan kepada yang kurang. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang menjual ladang, menjual tanah, dan mungkin menjual juga rumah. Lalu ditaruh di kaki rasul-rasul, supaya dana ini mencukupkan segala keperluan dalam perhimpunan mereka. Itu satu standar kerohanian yang mula-mula. Mereka lahir baru, mereka bertobat, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sebagaimana kita tahu, iblis tidak senang dengan kondisi itu. Sebab dari semula saja manusia baru hanya satu pasang rumah tangga, Adam dan Hawa. Dia sudah berupaya menjatuhkan manusia. Apalagi ini sudah begitu banyak orang yang mempercayai tentang firman, tentang adanya Allah, tentang adanya sorga, tentang adanya neraka. Maka dia berupaya, saudara-saudara, untuk menyelusup ke dalam kelompok orang percaya. Sebab jelas di sini Petrus menegur salah satu anggota jemaat di kala itu yang juga turut melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ternyata ada suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ananias adalah suaminya dan Safira adalah istrinya. Mereka coba mengikuti tren yang ada pada waktu itu. Tren yang ada pada waktu itu bahwa semua orang yang berkelebihan menjual kekayaannya dan dibagikan. Jadi rupanya ini sebuah kehidupan yang suasananya baru. Mereka lihat ikatan persaudaraan luar biasa. Lalu juga mereka mengikuti itu, tapi rupanya tidak sepenuh hati, saudara-saudara. Tidak sepenuh hati berkorban. Dan kalau kita mencermati dalam sejarah perjalanan gereja mula-mula, ini adalah salah satu dosa yang muncul pertama-tama dalam kelompok gereja Tuhan mula-mula. Mereka sepakat
kita jual juga kita punya tanah. Lalu mereka bawa ke kaki Rasul untuk dipergunakan di dalam perhimpunan itu. Tetapi Petrus yang penuh Roh Kudus, Petrus yang penuh hikmat Allah, dia mengetahui gaya, cara, dan apa yang mendorong Ananias dan Safira melakukan itu. Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai iblis? Engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu." Untuk lebih jelas, kita baca dari ayat 1 dan 2. Kita mundur ke ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dengan setahu istrinya. Berarti ini adalah kesepakatan. Suami istri ini sepakat. Oke, kita jual, tapi jangan semuanya kita serahkan. Lalu mereka bawa sebagian saja. Tapi ini hasil kesepakatan suami istri. Yang waktu itu trennya berlaku, mereka menyerahkan sepenuhnya. Tapi di mana letak kesalahan di sini? Kita baca ulang ayat 3. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Untuk jelasnya ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kesalahannya adalah mereka berbuat seolah-olah seperti orang lain semuanya diberikan. Tetapi sebenarnya mereka sepakat kita jangan berikan semua. Allah kan Allah yang Maha Tahu. Jadi Petrus di sini menegaskan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi dalam ayat 4 tadi, mereka lakukan itu sepertinya saudara-saudara mereka tidak buat pelanggaran. Tetapi Allah yang Maha Tahu melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus berkata, perbuatanmu itu tidak benar. Engkau tidak mendustai roh, tapi engkau juga mendustai Allah. Berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi pengetahuan yang benar tentang Allah, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Inilah pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Itulah sebabnya Daud berkata, aku tahu, telah menjadi pengetahuannya. Puji Tuhan. Jadi sebagaimana tadi ayat-ayat kita sudah baca,
Paulus menginginkan agar jemaat Tuhan punya pengetahuan yang benar tentang Allah yang benar itu. Kolose 1 ayat 10 kita sudah baca tadi. Gereja Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Hari-hari ini sudah sukar membendung pengajaran-pengajaran yang menyimpang untuk bisa didengar oleh siapa saja. Yang rajin membuka YouTube, membuka pemberitaan-pemberitaan melalui media-media lain. Saudara-saudara, kita dengar khotbah-khotbah, mungkin kita membaca rubrik ataupun majalah-majalah. Saudara-saudara, pengajaran ini sudah menyebar kemana-mana. Tetapi mengikuti pengajaran Rasul Paulus, agar setiap saat dan setiap kesempatan umat Tuhan dianjurkan supaya punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita punya standar, itulah Alkitab, firman Tuhan. Kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita sharing, saudara-saudara, kita membagi, kita berdiskusi, kita membaca dan merenungkannya. Itu adalah upaya kita supaya kita punya pengetahuan yang benar tentang Allah yang kita sembah, yang kita panggil di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, itulah Allah. Puji Tuhan. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Lalu pada kalimat yang berikutnya, setelah Daud mengetahui tentang Allah yang benar itu, maka dia memberi sebuah pernyataan. Ayat tadi dalam Mazmur pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Maha besar. Apa artinya maha besar? Amat besar, artinya tak tertandingi. Sudah itu yang paling besar atau yang paling berkuasa. Allah itu Allah yang maha besar. Dikatakan maha, artinya tidak ada yang menandingi lagi. Dia adalah Allah yang maha besar dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Allah di situ ditulis dalam huruf kecil dan tidak menunjukkan tentang Allah yang kita sembah itu. Jadi ada hal-hal yang dianggap Allah oleh sebagian manusia. Ada mungkin menganggap batu besar itulah Allah mereka. Mereka membawa sesembahan, membawa sesajen. Mereka menganggap itulah Allah mereka. Mungkin pohon beringin yang besar, atau gunung yang tinggi, atau gua-gua yang besar, atau sesuatu bentuk alam yang dikatakan sebagai alam mereka. Tapi Daud berpendapat, karena dia tahu sekarang bahwa Allah yang ingin sembah itulah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu Allah yang maha besar. Artinya tidak dapat ditandingi oleh Allah-Allah yang lain. Orang Israel terjebak di dalam dosa penyembahan kepada Allah lain. Yang dalam pelajaran firman Tuhan, dalam kitab nabi-nabi seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, itu menemplak orang Israel yang sudah berbalik hati dari Allah yang benar tadi, yang oleh Daud katakan itulah Allah yang maha besar. Mereka sampai di negeri atau di tanah Kanaan, mereka tertarik dengan Allah-Allah yang mereka sembah di tanah itu. Bangsa-bangsa yang mereka kalahkan punya Allah. Ada bukit-bukit pengorbanan, ada tiang-tiang berhala, ada tugu-tugu yang dibangun sebagai pusat penyembahan mereka. Lalu orang Israel lupa akan Allah yang benar. Mereka menyembah berhala. Itulah yang dikatakan dosa besar bangsa Israel sebagai dosa perzinahan. Perzinahan secara rohani.
dalam perzinahan secara rohani ialah mereka menyembah Allah yang lain. Mereka lupa Allah yang benar. Sehingga mereka mengikuti segala tuntutan Allah-Allah lain itu. Mempersembahkan anak. Anak dilempar ke dalam dapur api sebagai persembahan yang menyenangkan dewa-dewa mereka. Dan maaf bicara, juga sampai pada perzinahan secara fisik. Itu yang dilakukan sebagai tuntutan dewa-dewa mereka. Itulah yang membuat Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka telah berzina. Baik secara rohani atau secara roh. Dan juga secara fisik. Karena mereka telah terjerat dalam dosa-dosa yang Tuhan tidak ingini ada pada bangsa Israel. Tapi di sini Daud berkata, aku tahu Allah yang benar. Dialah Allah yang maha besar, tidak tertandingi. Dalam dunia teologi, saudara-saudara, menggambarkan kemahabesaran Tuhan, melihat dan mempelajari dari firman Tuhan. Sifat Allah yang sifat dasar. Ada sifat moral, ada sifat dasar. Termasuk sifat dasar adalah Allah itu Allah yang berkuasa, maha kuasa. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan Allah itu yang maha hadir. Para teolog memberikan istilah dengan istilah-istilah teologia. Allah yang maha besar. Ini dibagi atas 3 dasar. Sebagai omnipotens. Omnipotens ini adalah maha kuasa. Maha kuasa artinya segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Yang manusia tidak mampu lakukan atau Allah-Allah lain tidak bisa lakukan. Tetapi Allah yang benar itu Allah maha kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Misalnya dalam Kejadian 17 ayat 1, coba kita lihat. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Mengapa Tuhan katakan kepada Abraham, aku Allah yang maha kuasa? Kepada Abraham yang kala itu berumur 99 tahun. Kenapa Tuhan menyatakan aku Allah maha kuasa? Karena Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham dalam usia tua sekalipun seperti itu akan mendapat keturunan, itulah Ishak. Yang secara manusia pada umumnya usia sekian itu tidak mungkin lagi menurunkan keturunan. Tetapi dalam usia 99 tahun sekalipun, 100 tahun sekalipun, maka Adam dapat memberikan keturunan kepada keluarga mereka. Abram. Itulah siapa? Ishak. Abraham, saudara-saudara. Yang kemudian berubah menjadi Abram. Abram menjadi Abraham. Kenapa? Tuhan mau menyatakan kemahakuasaannya. Aku Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagiku. Lalu Tuhan datang kepada keluarga ini dan kepada Sarah Tuhan perdengarkan janji yang Tuhan ucapkan kepada Abram. Kita lihat dalam pasal selanjutnya, pasal 18 ayat 14. Selain kepada Abram, Tuhan juga bilang kepada Sarah. Tuhan perdengarkan kepada Sarah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
baik kepada Abraham, baik kepada Sarah, Tuhan perdengarkan bahwa mereka menyembah Allah yang tidak ada yang sukar baginya. Dialah Allah yang maha kuasa. Haleluya. Dia maha kuasa. Puji Tuhan. Ini tentu juga harus menjadi pengetahuan kita bahwa kita menyembah Allah yang maha kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Dalam Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Ini pengakuan Yeremia, saudara-saudara, bahwa Allah yang memerintahkan dia melakukan sesuatu, saudara-saudara, walaupun dalam kondisi yang tidak mungkin, tetapi Tuhan berkata, Yeremia meyakini bahwa yang memerintahkan adalah Allah yang maha kuasa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Lalu Tuhan ucapkan juga kalimat yang sama, menyungguhkan apa yang Yeremia percaya. Ayat 27. 27. Ini 17. Kita pindah 27. Sesungguhnya Tuhan berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Ini kalimat tanya, tetapi sekaligus menjelaskan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kepada Maria yang dengar malaikat Jibril berkata bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria berkata, bagaimana mungkin bisa saya melahirkan? Aku belum bersuami. Tapi apa kata malaikat? Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin, saudara? Bagi Allah. Inilah pengetahuan dari Daud. Dia tahu dia Allah yang maha besar. Tidak ada yang menandingi Allah yang kita sembah. Allah yang melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Puji Tuhan. Dan Tuhan juga ingin supaya setiap orang percaya mengalami kemahakuasaan Allah dalam dirinya. Tuhan mau juga kita mengalami seperti apa yang dialami dan diketahui oleh pemazmur tadi. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kita pun sebenarnya Tuhan mau kita mengalami Allah ini. Mengalami bukan hanya tahu, tetapi alami bahwa bagi Tuhan dalam diri kita tidak ada yang mustahil. Ini Allah kita yang kita harus tahu. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan ini. Artinya mungkin hari ini kita belum alami, tapi dalam perkembangan pengetahuan, pengenalan, dan kesungguhan hati kita mengikuti Tuhan, Tuhan berjanji bagimu juga tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya perlu kita menyegarkan pengetahuan kita tentang Allah yang kita sembah. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara, kita harus keluar dari suatu lingkaran agamawi. Lingkaran agamawi itu adalah sebuah lingkaran yang membelenggu kita untuk tidak mengalami Tuhan yang sebenarnya. Yang agamawi itu adalah sekedar melakukan sebuah ritual, sesuatu ibadah. Ya seperti kita menyanyi. Menyanyi dalam nyanyian rohani itu, saudara-saudara, yang Tuhan mau
kita tidak hanya bisa menyanyi, tapi kita harus menyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan satu pujian yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, kita punya pengalaman tersendiri dari hanya sekedar menyanyi karena kita tahu. Coba kita perhatikan, tatkala kita menyanyikan nyanyian misalnya, ada kalanya kita menyanyi memang karena kita sudah hafal. Tetapi kalau menyanyi dengan hati yang sungguh, itu beda suasananya. Beda. Kita bisa menyanyi dengan sebuah keharuan. Bukan kesedihan, tapi keharuan betapa Allah kita itu maha besar dalam diri kita. Dalam Efesus 5 mungkin ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi karena skill dengan bernyanyi, skill plus hati yang sungguh-sungguh itu beda. Karena kita tertuju kepada Tuhan yang kita sembah. Pujian kita hanya kepada Dia. Hati kita ada kepada Dia. Itu beda, saudara-saudara. Pujian yang seperti ini, itu menarik hadirat Tuhan. Di situ Tuhan bertahta. Memang kita bisa akui, wah ini nyanyian bagus sekali. Ya karena skillnya. Karena harmoninya, ada suara 1, ada suara 2, ada suara 3, kita dengar asik benar. Tetapi belum tentu kalau ada hadirat Allah. Yang ada hadirat Allah kalau kita menyanyi dengan segenap hati kepada Tuhan. Jadi kita mengalami kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Jadi Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak tertandingi oleh lain. Yang kedua, saya katakan sebagai Allah yang omniscient. Allah omniscient itu maha tahu. Allah yang maha tahu, mengetahui semuanya. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Manusia masih ada batas-batasnya. Kalau tidak tahu sama sekali ya bodoh. Tapi kalau dia banyak tahu ya orang pandai. Kalau lebih banyak dia tahu dikasih gelar. Gelar boleh di muka nama. Sampai di belakang nama boleh saja saudara-saudara. Tapi belum menyamai apa yang Tuhan tahu. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Puji Tuhan. Kita lihat saudara-saudara dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatanmu diuji. Allah yang maha tahu saudara-saudara. Mungkin orang lain tidak dengar. Atau mungkin hanya berdua. Ataupun hanya sendiri mengucapkan sesuatu. Allah itu Allah yang maha tahu. Puji Tuhan. Dia omniscient. Ayub 37 ayat 16. Ayub 37 ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu. Hanya Allah yang bisa mendapat gelar atau sebutan Allah yang maha tahu. Mungkin manusia banyak tahu, tapi tidak semua dia ketahui. Tapi Allah itu mengetahui segala-galanya. Apa di hati, di pikiran, belum kita ucapkan, itu Allah sudah mengetahui. Haleluya. Yang ketiga saudara-saudara. Yang ketiga, Allah yang maha tahu
adalah Allah yang maha hadir. Allah maha hadir. Ini adalah omnipresent. Allah itu hadir di mana-mana. Artinya dia berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Detik ini ada di sini, detik yang sama dia ada di sana. Dia ada di semua belahan dunia, saudara-saudara. Itulah sebabnya disebut Allah yang maha ada. Dalam Yeremia 23, kita lihat ayat 23. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Memenuhi langit dan bumi. Tidak ada yang tersamar di pandangan Tuhan. Dia adalah Allah yang maha hadir. Omnipresent. Dia maha hadir. Itulah sebabnya kita harus percaya pagi hari ini, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, Dia ada di sini. Amin, saudara-saudara. Dia ada. Ketidakpercayaan kita, saudara-saudara, membuat kita tidak merasakan sesuatu. Tapi kalau kita percaya Dia ada di sini, maka kita bisa mengalami kehadirannya. Dalam Matius 18 ayat yang ke-20, apa dikatakan? Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita yakin Dia ada di sini. Dia meneguhkan firman-Nya. Dia tidak hanya melihat kita secara luar saja, tapi sampai ke dalam batin saya dan saudara. Itulah sebabnya segala beban hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengatakan hanya Yesus keperluan kita. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Lagu tua tadi yang kita sudah nyanyikan, keperluanku hanya Yesus saja. Mari yang merasakan atau membutuhkan Yesus, membutuhkan jamahannya, membutuhkan pertolongannya, kita datang dan kita berkata, keperluanku hanya Yesus saja. Puji Tuhan. Keperluanku
harus yakin bahwa Dia ada di sini. Dan Dia tahu keperluanmu dan keperluan saya. Dan Dia Maha Kuasa. Dia mampu melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan lagi. Mungkin manusia angkat tangan dalam persoalan menghadapi masalah hidup. Tapi kalau kita angkat tangan, sebenarnya itulah jalannya. Tuhan akan turun tangan kepada saya dan saudara. Kalau kita menyerah angkat tangan tak sanggup, di sanalah Tuhan akan turun tangan jamah hidup saya dan saudara. Kita lakukan pujian yang minggu kemarin. Tuhan datang tolong aku. Haleluya. Tolong aku ya Tuhan. Datang jamah aku ya Tuhan. Dalam hidupku ada menyeru yang peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah dan jangan lepaskan. Rangkulah hidupku ini dalam pelukan kasih-Mu. Ku percaya, aku percaya dalam nama Yesus aku disembuhkan. Ku percaya, aku percaya dalam nama Yesus aku diselamatkan. Saudara, sebelum kita bernyanyi lagi, mari kita ingat apa yang dianjurkan firman Tuhan. Bila kita bernyanyi nyanyian rohani, bila kita bermazmur memuji Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Jangan hanya dengan pikiran dan akal, tapi hati kita. Kita menyanyi dengan hati kita terbuka kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan kita akan rasakan dengan hati, jangan hanya dengan pikiran dan akal. Katakan kepada Tuhan, datanglah Tuhan menolong saya. Haleluya, puji Tuhan. Datang tolong aku ya Tuhan. Datang jamah aku ya Bapa. Dalam dunia
awal dengan hati kita betul kepada Tuhan. Datang tolong aku ya Tuhan. Haleluya Yesus. Datang jamah aku ya Tuhan. Dalam dunia ini aku berseru. Peganglah tanganku ya Tuhan. Serahkan tanganmu di jamah Peganglah dan jangan lepaskan. Tuhan, jangan lepaskan tangan kami. Rangkul hidup ini Bapa dalam pelukan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku percaya, aku percaya. Aku Kami percaya firman-Mu.
bagimu tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi kami orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya teguhkan iman percaya kami. Dalam pengetahuan kami yang bertambah tentang keberadaan-Mu sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang Maha Hadir di sepanjang kehidupan kami umat manusia. Tidak ada yang tersamar di pandangan keadaan kami masing-masing, Tuhan. Tiada yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Angkat beban-beban hidup kami. Angkat kesulitan-kesulitan hidup kami. Beri kami kelegaan selalu. Tuhan, jamah kami. Beri damai sejahtera di hati kami. Sehingga dimanapun, kapanpun kami berada, kami ada dalam pelukan tangan kasih. Dekap hidup kami, Tuhan. Kami tahu bila kami adalah pelukan-Mu, kami aman, kami terpelihara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan dan salah kami. Beri kami kemampuan untuk menata kehidupan ini iring Tuhan. Hari lepas hari kami lebih dekat di hati-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak hanya dapat berucap dan berkata-kata, tetapi nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam rumah-rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami mohon Roh Kudus terus mengingatkan kami akan segala kebenaran firman. Dan umat-umat Tuhan akan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.